Inggris dikenal sebagai kiblat sepak bola dunia. Bahkan sepak bola disebut-sebut lahir di sini. Apa yang membuat reputasi itu begitu melekat kepada mereka? Sebesar apa pengaruh Inggris terhadap sepak bola pada masa pembentukannya? Semua terjawab di sini. Selamat datang di Media Club Originals. Inggris, pelopor kegilaan sepak bola. Menurut catatan seorang pemuka agama bernama William Fitzfinnan, sepak bola sudah mulai dimainkan di Britania Raya sejak awal abad ke-12. Fitzfinnan melihat langsung gairah sepak bola ketika mengunjungi London pada 1170. Menurut temuannya, ketika itu masing-masing daerah sudah memiliki tim sepak bola masing-masing dan digemari juga oleh anak-anak. Akan tetapi, permainan bola ini diperkirakan merupakan turunan dari olahraga bangsa Romawi bernama Harpastum. Dalam evolusinya, Harpastum yang diadopsi Inggris berubah menjadi mob football. Mob football lah yang diakui sebagai cikal bakal sepak bola yang kita kenal sekarang. Mob football sendiri tak memiliki aturan yang jelas dan bisa diikuti oleh 300 hingga 500 orang. Tidak memiliki aturan, artinya tidak ada yang dianggap ilegal. Hal ini membuat banyak orang yang cedera bahkan tewas karena mob football. Bahkan pada 1280, seseorang bisa terbunuh karena tusukan pisau belati ketika ikut serta dalam mob football di Oldham, Northumberland. Banyaknya korban jiwa membuat wali kota London, Nicholas de Farndon, melarang mob football ataupun olahraga berbau sepak bola lainnya yang membuat warga lupa waktu dan jarang ibadah. Lupa waktu, jarang ibadah, dan memiliki rekor sebagai olahraga pemakan nyawa. Mob football atau sepak bola dikhawatirkan menimbulkan banyak kejahatan. Dekret itu pun disetujui Raja Edward II dan diikuti oleh Raja James pertama di Skotlandia sekitar 1 abad kemudian. Lompat ke abad 19, ketika masyarakat tengah merasakan hegemoni era industrialisasi, sepak bola pun ikut berkembang. Banyaknya perkumpulan di bar dan tersebarnya komunitas-komunitas memudahkan sepak bola dijangkau berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak sekolahan sampai kelas pekerja, semuanya memainkan sepak bola. Pada masa itu, sepak bola dan rugby masih menjadi satu permainan. Mirip-mirip dengan mob football tapi tidak lagi sebegitu barbarnya seperti abad ke-12. Cara main mob football sendiri sudah ditinggalkan setidaknya sejak 1579 ketika kelompok mahasiswa Universitas Cambridge bentrok dengan warga desa Chesterton. Sejak bentrok itu, mahasiswa Cambridge hanya bermain di lapangan mereka sendiri dan mulai mengembangkan olahraga tersebut sebagai bagian dari kegiatan kampus. Keputusan Cambridge untuk menjadikan olahraga tersebut sebagai kegiatan kampus diikuti oleh universitas-universitas lainnya. Olahraga berkelompok dianggap salah satu cara terbaik untuk meningkatkan disiplin para mahasiswa. Dan berkat revolusi industri yang memperkenalkan jalur kereta api antar daerah, kampus-kampus tersebut termasuk Cambridge jadi bisa mengadakan laga persahabatan antara satu dengan lainnya. Masalahnya, setiap kampus punya preferensi tersendiri tentang bagaimana permainan ini dimainkan. Beberapa kampus, seperti Cambridge, lebih suka menggiring bola dan menggunakan kaki, sementara sebagian lainnya mengutamakan tangan. Perpecahan pun terjadi. Mereka yang lebih mengutamakan kaki berdiskusi di Universitas Cambridge dan melahirkan aturan yang dikenal sebagai Cambridge Rules. Setelah hampir 20 tahun coba diperfeksi, Cambridge Rules akhirnya dijabarkan secara mendetail pada 1963. Namun, hanya beberapa hari setelah detail dari Cambridge Rules itu keluar, 11 klub asal London mendirikan asosiasi sepak bola, menyempurnakan Cambridge dan Sheffield Rules untuk menjadi aturan baku yang kita kenal sebagai Law of the Game. Sheffield Rules sendiri adalah cara bermain yang diterapkan klub tertua di dunia, Sheffield FC. Tapi mereka tidak ikut dalam pembentukan asosiasi sepak bola karena bukan berasal dari London, jelas-jelas Sheffield. Sejak Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA lahir, aturan yang mereka tetapkan sebagai hukum permainan dipatuhi juga oleh klub-klub lain, entah itu mereka yang sebelumnya bermain dengan Cambridge ataupun Sheffield Rules. Sementara, pihak yang dari awal lebih senang menggunakan tangan, mereka di lapangan membentuk cabang olahraga rugby dan membentuk organisasi mereka sendiri. Berkat kehadiran FA dan Law of the Game yang mereka keluarkan, olahraga yang awalnya dari tawuran antar desa, kemudian jadi campuran dengan rugby, telah resmi menjadi sepak bola seperti yang kita kenal sekarang.
Pada 1871, seorang jurnalis bernama Charles W. Alcock pun mencetuskan ide untuk menggelar turnamen berskala nasional dengan sistem gugur. Lahirlah Piala FA. Dari 50 klub yang terdaftar sebagai anggota FA saat itu, hanya 15 yang siap mengikuti turnamen. Sebagian besar enggan untuk bermain karena takut kompetisi itu akan menimbulkan rivalitas yang tidak sehat. FA juga mengundang klub tertua Skotlandia, Queen's Park FC, untuk ikut mewarnai turnamen pertama mereka. Undangan untuk klub Britania Raya di luar Inggris ini terus dilakukan sampai negara-negara tetangga melarang klub mereka untuk tampil di kompetisi luar negeri. Hingga saat ini, Queen's Park merupakan klub Skotlandia tersukses di piala dengan lolos ke final 1884 dan 1885. Akan tetapi di edisi pertama, mereka hanya bisa melaju sampai semifinal. Queen's Park tidak bisa melanjutkan perjuangan di Piala FA perdana karena masalah dana. Dan tim yang diuntungkan, Wanderers FC, sukses memaksimalkan keuntungan dengan mengalahkan Royal Engineers di partai puncak. Berkat kehadiran Piala FA, gairah sepak bola Inggris semakin tinggi, dorongan untuk menjadi profesional pun kian kencang. Blackburn Olympic, klub kelas pekerja pertama yang berhasil menjuarai Piala FA, bisa dilihat sebagai pencetus sepak bola profesional. Meski dihuni oleh pegawai-pegawai pabrik, manajemen mereka aktif mencari cara agar pemain mereka mendapat penghasilan tambahan dari bermain sepak bola. Upaya mereka pun terbantu oleh aksi Bolton Wanderers yang memberanikan diri untuk memberikan kontrak kepada pemain-pemain asal Skotlandia demi memajukan prestasi klub. Percobaan Bolton dan Blackburn Olympic untuk menjadi profesional pun menimbulkan pertikaian. FA pada masa itu menjunjung tinggi nilai-nilai amatir seperti bermain sepak bola untuk kesenangan, bukan mencari penghasilan. Mereka yang berlagak layaknya profesional seperti Bolton dan Blackburn Olympic pun dipojokkan dengan cap shamateurs. Sampai saat ini, istilah shamateurs tercatat di kamus Oxford sebagai seorang atlet yang menghasilkan uang meski statusnya sekedar amatir. Terdengar positif bukan? Perjuangan Bolton dan Blackburn Wanderers juga membuahkan hasil positif berkat dukungan dari berbagai klub dari daerah Inggris Utara. Puncaknya adalah ketika salah satu klub shamateurs dari barat daya Inggris, Preston North End, menang melawan tim amatir Upton Park di Piala FA 1884. Berdalih bahwa Preston North End dibela pemain-pemain yang mendapatkan bayaran, Upton Park meminta FA untuk membatalkan kemenangan klub asal Lancashire tersebut. FA mengabulkan permintaan Upton Park. Sebagai bentuk protes, Preston absen dari Piala FA edisi berikutnya dan mengumpulkan lebih dari 30 klub untuk melawan FA. Jika pihak FA tidak mau membuat kompetisi profesional, mereka mengancam akan membuat asosiasi tandingan. Juli 1885, profesionalisme dalam tatanan sepak bola Inggris resmi dikumandangkan. Langkah awal adalah dengan membentuk liga profesional bernama Football League. Pertama digelar pada 1888-1889, liga ini diisi oleh 12 klub termasuk Preston dan Bolton Wanderers yang sejak awal memperjuangkan profesionalisme. Sementara Blackburn Olympic karena dalam aturannya, setiap daerah hanya boleh memiliki satu klub di Football League. Blackburn Rovers yang memiliki 3 gelar Piala FA pun didahulukan daripada Olympic. Football League terus berkembang dan dibagi ke dalam beberapa divisi. Dari awalnya hanya diisi 12 peserta, pada 1950-an Football League mencapai 92 klub. Premier League selaku divisi tertinggi sepak bola saat ini baru muncul pada tahun 1992 setelah 22 klub memisahkan diri. Itu memiliki drama dan kompleksitas tersendiri yang akan kita ulas di lain hari. Oleh karena itu, sangat sayang jika kalian lewatkan. Oleh karena itu, jangan lupa di-subscribe juga dan nyalakan icon bell supaya kalian tidak ketinggalan cerita baru dari Medio Club Originals. 100 tahun sebelum Premier League muncul, Football League merangkul Football Alliance untuk menjadi liga divisi 2 mereka. Football Alliance ini awalnya merupakan liga dari kumpulan tim yang tidak masuk ke dalam Football League karena aturan yang hanya memperbolehkan tiap daerah diwakili oleh satu klub. Namun, Football Alliance juga menjadi tempat pertama klub-klub ternama masa kini seperti Manchester United mulai petualangan mereka. Sunderland, pemilik 6 gelar Football League, bahkan juga awalnya bermain di Alliance. Mereka baru bergabung dengan Football League setelah Sunderland Albion mengalami krisis finansial pada 1891. Begitu juga dengan Sheffield Wednesday, Birmingham City, Crewe Alexandra, Grimsby Town, bahkan Lincoln City, semuanya awalnya adalah anggota Alliance. Ekspansi terus dilakukan Football League, dan hanya Perang Dunia yang bisa menghentikan para pesertanya bermain sepak bola. Pernyataan itu pun tidak sepenuhnya benar. Selama Perang Dunia Pertama, Football League sempat terhenti.
banyak pelaku sepak bola turut bergabung ke dalam batalion Middlesex Regiment ke-17. Misalnya, Archie Needham dari Brighton and Hove Albion, Vivian Woodward, penyerang Chelsea, sampai Thomas Radcliffe, asisten pelatih Arsenal, pun ikut turun membantu perjuangan negara. Kalian mungkin pernah mendengar bagaimana pada hari Natal 1914, tentara Inggris bermain sepak bola dengan pasukan Jerman. Sepak bola juga terus bergulir di Inggris terlepas dari tensi peperangan. Sebagian klub berinisiatif mengadakan turnamen kecil-kecilan, meski tidak dianggap resmi oleh FA, segila itu sepak bola di Inggris. Football League dan Piala FA kembali bergulir selepas Perang Dunia Pertama usai. Bahkan saat Perang Dunia Kedua pecah, Football League sudah memasuki pekan ketiga. Arsenal mendominasi liga dengan 4 kali menjuarai Football League pada periode 10 tahun terakhir sebelum Perang Dunia terjadi. Tapi di musim penuh terakhir Football League, mereka terdampar ke peringkat 5, menjadikan Everton sebagai juara pamungkas liga sebelum Perang Dunia Kedua. Di Perang Dunia kali ini, para pemain sepak bola semakin aktif membantu perjuangan negara mereka. Dari yang tadinya 200 orang terkumpul dalam satu batalion, jumlah itu meningkat menjadi 784 pesepak bola di Perang Dunia Kedua. Wolves yang paling banyak menyumbang bantuan dengan 91 tenaga. Sudah begitu banyak pemain yang turun tangan membela negara, sepak bola tetap tidak bisa dihentikan di Inggris. Mereka justru mengadakan liga pengganti yang dibagi ke dalam 10 divisi berdasarkan regional masing-masing klub. Ada juga turnamen pengganti Piala FA dengan West Ham menjadi juara edisi pertama dan ditutup dengan kemenangan Bolton Wanderers pada 1945. Kemenangan di 1945 seakan menjadi kado tersendiri bagi Bolton. Pasalnya, mantan kapten mereka, Henry Gosling, merupakan salah satu anggota sepak bola yang paling aktif mengajak masyarakat Inggris untuk ikut membela perjuangan negara mereka di medan perang. Gosling bahkan sempat berpidato membakar semangat juang rakyat saat hari Paskah 1939. Ia gugur ketika bertugas di Italia, 1 atau 2 tahun sebelum Bolton menjuarai piala terakhir turnamen masa perang. Lagi-lagi, segila itu Inggris dengan sepak bola. Kegilaan Inggris akan sepak bola sejatinya memang sudah terlihat sejak awal kelahirannya. Ada alasan mengapa Inggris dikenal sebagai tanah sepak bola. Mereka lah yang mengajak ke Skotlandia untuk menjalani laga internasional pertama pada 1872. Bahkan sebenarnya kedua negara itu sudah melakoni uji coba sejak 1870. Mereka juga yang mendorong profesionalisme sepak bola berkat aksi dari Preston North End dan Blackburn Olympic yang berani membayar pemain mereka ketika klub lain masih bermain untuk kesenangan semata. FA bahkan sempat berselisih dengan FIFA karena perbedaan pandangan terkait bayaran yang diterima para pemain. Perselisihan tersebut memaksa Inggris untuk absen dari 3 edisi pertama Piala Dunia meski sudah menjadi anggota FIFA sejak 1906. Tim nasional Inggris baru menjalani partai Piala Dunia pertama mereka pada 1950, sekitar 78 tahun sejak pertandingan lawan Skotlandia yang dianggap sebagai laga internasional pertama di dunia. Namun, mereka memang tidak bisa berbicara banyak di kancah dunia saat itu, apalagi setelah kehilangan banyak talenta karena tragedi Munich yang terjadi hanya beberapa bulan sebelum Piala Dunia 1958. Alhasil, Inggris hanya meraih 3 kemenangan dari 13 pertandingan di 4 edisi Piala Dunia, dan tidak satu pun mereka raih pada 1958. Setelah berbagai lika-liku, kubu yang dikenal sebagai The Three Lions akhirnya mencicipi gelar juara dunia pada 1966. 78 tahun sejak pertama menggelar liga profesional, 94 tahun sejak menjalani pertandingan melawan Skotlandia di 1872. Selaku tuan rumah, Alf Ramsey selaku nahkoda timnas Inggris mengumpulkan pemain-pemain muda untuk mewakili Inggris di Piala Dunia. Hanya 4 pemain di skuad Ramsey yang berusia di atas 30 tahun. Keputusannya menuai kritik. Namun ini bukan judi bagi Ramsey. Ketika ditunjuk sebagai kepala pelatih Inggris, ia memberikan prediksi bahwa negaranya akan menjuarai Piala Dunia 1966. Padahal, sebelumnya Inggris hanya lolos ke perempat final di Piala Dunia 1962. Seperti juga di 1954, tidak ada pencapaian baru. Pemain-pemain muda yang dipercaya Ramsey seperti Geoff Hurst dan Nobby Stiles bersinar di Piala Dunia 1966. Padahal Hurst minim pengalaman. Sedangkan Stiles yang sejatinya seorang gelandang diminta untuk lebih bertahan. Mereka imbang tanpa gol kontra Uruguay di partai pertama, namun tetap melenggang ke fase berikutnya sebagai juara grup setelah mengalahkan Meksiko dan Prancis. Babak 8 besar melawan Argentina menjadi sejarah tersendiri karena kerasnya laga itu memunculkan rivalitas di antara kedua negara. Inggris menang tipis 1-0 lewat gol kontroversial Geoff Hurst. Argentina memprotes keputusan itu, namun mereka justru harus melihat sosok pemimpin, Antonio Ratin, mendapatkan kartu merah sebelum peluit panjang dibunyikan.
Hurst kembali menjadi pahlawan di final ketika hat-tricknya membantu Inggris mengalahkan Jerman dengan skor 4-2 lewat babak tambahan waktu. Sampai saat ini, gelar Piala Dunia 1966 merupakan prestasi terbesar timnas Inggris. Namun, pada periode yang sama juga, sepak bola Inggris mulai memiliki masalah baru dalam bentuk hooliganisme. Bagaimana kultur hooligan itu muncul? Mengapa banyak klub yang pergi meninggalkan Football League untuk membentuk Premier League? Dan bagaimana bisa Premier League menjadi liga dengan kondisi finansial terbesar seperti saat ini? Semuanya adalah pertanyaan yang layak mendapatkan fokus tersendiri di lain hari.